Halo agen-agen rahasia kelas 10. Siap-siap ya, pakai jas lab dan siapin kaca pembesar kalian, soalnya hari ini kita bakal jalanin misi rahasia. Kita mau bedah salah satu misteri paling epik di dunia kimia. Selamat datang di sesi investigasi kita. Di sesi ini, kita nggak cuma sekedar belajar dari buku teks, tapi kita bakal ngupas tuntas sebuah konsep yang, ya jujur aja sering bikin pusing. Tapi aslinya ini tuh kunci master buat semua teka-teki kimia. Konsep mol. Oke, siap? Kita mulai penyelidikannya sekarang? Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, hal pertama yang wajib kita luruskan dulu nih. Kalau kalian dengar kata mol, yang terbayang apa? Hewan pengerat berbulu yang suka gali tanah kayak di film-film itu? Atau mall, tempat kalian biasa nongkrong pas akhir pekan? Tentu saja nggak mungkin. Bukan itu. Buang jauh-jauh deh pikiran itu. Karena di dunia detektif kimia kita, mall ini punya arti yang jauh-jauh lebih keren. Jadi gini, perhatiin baik-baik ya. Mol itu sebenarnya adalah kode agen rahasia, atau lebih tepatnya alat bantu utama kita buat menghitung hal-hal yang ukurannya itu saking kecilnya sampai nggak kelihatan mata telanjang, kayak atom dan molekul. Tapi masalahnya, jumlah mereka tuh masif banget. Kebayang nggak sih, kalian disuruh ngitung butiran pasir di satu pantai penuh? Mustahil banget kan? Nah, mol ini ibarat skop ajaib yang ngerangkum miliaran butir pasir itu jadi satu angka yang gampang banget kita kelola. Tanpa alat ini, wah kita nggak bakal bisa mecahin kasus-kasus kimia selanjutnya deh. Oke, alat andalan udah di tangan. Sekarang kita masuk ke kasus pertama. Menimbang tersangka kelas berat alias massa molekul relatif, atau yang sering kita sebut Mister. Dengar kata massa jangan keburu panik dulu ya. Prosesnya super gampang kok, cuma 3 langkah simple guys. Pertama, kalian identifikasi dulu nih siapa aja atom yang nongkrong di senyawa itu. Kedua, kalikan jumlah mereka dengan massa atom relatif atau AR masing-masing. Tenang aja, nilai AR ini biasanya udah disediain di soal, ibarat daftar profil buronan gitu deh. Terus yang ketiga, ya tinggal jumlahin semuanya. Gampang kan? Yuk langsung kita meluncur ke TKP. Nah, coba kita lihat bukti dari rumus KAL-SO42.12H2O. Asli deh, ini rumus kimia atau kucing kalian baru aja jalan di atas keyboard. Kelihatan seram banget kan? Tapi, mari kita bongkar pakai 3 langkah tadi. Kita breakdown pelan-pelan ya. Ada 1 kalium, 1 aluminium, 2 sulfur, terus oksigennya total ada 8, ditambah 12 jadi 20, dan hidrogennya ada 24. Wow, rame bener. Habis itu, kita kalikan deh dengan AR masing-masing. Dan setelah semuanya ditotal, ketemu deh angka 474. Keren banget kan? Molekul yang namanya panjang dan mengerikan kayak gitu, ternyata bisa ditaklukkan dengan super gampang. Cuma dengan menjumlahkan bagian-bagiannya aja. Kita baru aja berhasil menimbang salah satu tersangka paling berat di materi kimia kelas 10 nih. Kasus pertama, resmi ditutup. Yuk lanjut ke level berikutnya. Selamat datang di kasus kedua, pencurian identitas. Kita akan bedah tuntas yang namanya rumus empiris dan rumus molekul. Kalian tahu nggak, di dunia kimia tuh, banyak loh molekul yang suka nyamar pakai nama alias. Tugas kita sekarang adalah misahin mana identitas palsu yang dipakai buat nipu dan mana identitas aslinya. Rumus empiris itu ibarat si nama alias. Dia cuma ngasih rasio paling dasar. Kalau pakai perumpamaan orang masak nih, ini tuh cuma resep perbandingannya. Kayak, butuh 1 cangkir tepung dan 2 cangkir gula. Tapi, rumus molekul, nah ini dia identitas aslinya. Ini wujud nyatanya. Bukan cuma sekedar resep dasar, tapi ukuran kue pernikahan raksasa tingkat 5 yang sebenarnya. Terus gimana cara kita ngebongkar alias ini? Ini dia strategi interogasi kita. 3 langkah lagi nih. Pertama, kita kumpulin bukti massa dari setiap unsur. Kedua, kita bagi massa itu dengan AR mereka, biar berubah jadi mol. Ingat kan, ini alat utama kita. Ketiga, tinggal bandingin hasilnya buat nemuin rasio paling kecil dan paling sederhana. Coba deh kita terapkan langsung ke sebuah kasus sungguhan. Perhatiin catatan kasus ini ya, detektif. Kita punya senyawa dengan total berat 6 gram. Di dalamnya ngumpet nih 2,4 gram karbon, terus 0,4 gram hidrogen. Nah sisanya ya tinggal 6 dikurangi 2,4 dan 0,4, berarti ketemu 3,2 gram oksigen. Sekarang kita bagi masing-masing sama nilai AR-nya. Karbon 2,4 dibagi 12 dapat 0,2 mol. Hidrogen 0,4 dibagi 1 dapat 0,4 mol. Oksigen 3,2 dibagi 16 hasilnya 0,2 mol. Terus, perbandingannya jadi 0,2 banding 0,4 banding 0,2. Kalau kita sederhanakan, betul banget, jadi 1 banding 2 banding 1. Berarti kita udah berhasil nemuin rumus empiris alias si nama samarannya nih, CH2O. Tapi, tunggu dulu. Kasus belum kelar guys. Si tersangka ini ngakunya masanya cuma 30, yaitu dari 12 tambah 2 tambah 16.
Padahal dari data awal, saksi udah bilang kalau MR aslinya tuh 60. Waduh, ketahuan banget kan dia bohong. Masa aslinya 60, aliasnya cuma 30. Berarti wujud aslinya adalah 2 kali lipat dari wujud samarannya dong. Tinggal kita kalikan 2 dan terungkaplah identitas aslinya, C2H4O2. Wah, kerja bagus banget nih detektif. Oke, tarik napas dulu. Kita sampai di level bos terakhir dari misi kita, menginterogasi gas di kondisi STP dan non-STP. Gas ini, sumpah ya, tersangka yang paling licin dan susah ditangkap. Mereka tuh gampang banget berubah bentuk tergantung di ruangan mana mereka diinterogasi. Makanya kita punya 2 ruangan interogasi yang beda. Ruang pertama itu namanya STP. Kedengerannya kayak nama boyband tahun 90-an ya. Tapi aslinya STP ini singkatan dari Standard Temperature and Pressure. Intinya ini ruangan yang suhunya pas banget di 0 derajat Celcius dan tekanannya nyantai di 1 atmosfer. Gas di ruangan ini tuh kalem banget. Nah, ruangan kedua adalah non-STP. Ini ruangan VIP yang lumayan ekstrim. Suhunya bisa panas banget, tekanannya juga bisa tinggi. Jadi cara interogasi kita jelas harus beda dong. Nah, khusus buat ruangan STP yang santai ini, aku punya cheat kode rahasia buat kalian. Cukup ingat satu angka ajaib ini aja, 22,4. Kalau si gas lagi nongkrong di ruang STP, 1 mol gas itu volumenya pasti mutlak 22,4 liter. Udah, titik. Kalian tinggal kalikan atau bagi aja dengan angka ini. Nggak percaya? Sini, ayo kita lihat contoh kasusnya. Di barang bukti ini, kita nemu gas misterius seberat 4,25 gram dengan volume 2,8 liter. Nongkrongnya di ruang STP. Karena dia di STP, sikat aja langsung pakai cheat code 22,4 tadi. Volume 2,8 tinggal dibagi 22,4, ketemunya 0,125 mol. Begitu molnya udah ketahuan, wah gampang. Kita tinggal bagi massa si gas, yaitu 4,25 gram, dengan molnya tadi 0,125. Dan ketemulah MR-nya yaitu 34. Gila, gampang banget kan? Angka 22,4 ini aslinya emang semacam jimat keberuntungan kalau kalian ketemu soal kimia kayak gini. Tapi bentar-bentar, gimana ceritanya kalau si gas ini dipindah ke ruang VIP non-STP? Jimat 22,4, kalian otomatis nggak bakal mempan guys. Kalian bakal butuh kode akses yang baru. Kenali nih, tetapan gas ideal, 0,082. Ini dia kunci pas buat masuk ke ruang VIP. Ruang VIP ini aturannya ketat banget. Aturan paling mutlak, suhu Celcius dilarang keras masuk. Kalian harus selalu, ini wajib ya, menyamarkan suhunya jadi Kelvin. Caranya gampang, tinggal ditambah 273. Habis itu, baru deh si tersangka bisa kita masukin ke dalam mesin interogasi pamungkas kita. Rumus P dikali V sama dengan N dikali R dikali T. Yuk kita intip, gimana rumus ini bekerja buat menekan si gas. Ini dia nih laporan hasil interogasi gas SO3. Dia ketangkep basah pada tekanan 2 atm dan suhu 30 derajat Celcius. Ingat aturan VIP tadi kan? Suhu 30 Celcius langsung kita tambahin 273, jadi 303 Kelvin. Terus, molnya udah ketahuan tuh di data, yaitu 0,2 mol. Ya udah, kita masukin aja semuanya ke mesin PV sama dengan NRT. 2 dikali volume sama dengan 0,2 dikali 0,082 dikali 303. Hasil perkalian yang di kanan itu 4,9692. Terus tinggal kita bagi 2 deh, ketemu deh volumenya, 2,48 liter. Akhirnya si gas ini ngaku juga dan ngebongkar volume aslinya. Coba perhatiin ringkasan dari 2 investigasi kita barusan. Untuk tersangka STP yang kalem, sukses kita beresin cuma dengan 1 langkah pembagian simpel pakai angka 22,4. Terus untuk si tersangka non-STP yang agak rebel, butuh diinterogasi pelan-pelan pakai aturan suhu Kelvin dan mesin PV sama dengan NRT. Inti yang harus banget kalian ingat, selalu periksa kondisi ruangan tempat si gas itu berada sebelum kalian milih senjatanya. Nah, agen-agen kelas 10, kasus hari ini resmi kita tutup. Bayangin, hari ini kita udah sukses menimbang molekul paling berat, ngebongkar identitas asli senyawa dari nama samarannya, dan bahkan menjinakkan gas-gas licin di segala kondisi ruangan. Terbuktikan, kimia itu bukan cuma sekedar hafalan rumus yang bikin ngantuk. Ini tuh murni permainan teka-teki ala detektif, dan kalian baru aja berhasil menguasai cara mainnya. Jangan lupa buat terus asah dan praktekkan insting detektif ini ya. So, sekarang setelah kalian punya semua peralatannya, misteri tak kasat mata apa lagi nih yang bakal kalian pecahkan selanjutnya? Sampai jumpa di misi bedah kasus kita berikutnya, tetap semangat dan pastinya tetap penasaran.